Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya Dominika Inedeyu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya ditemani oleh Ibu Helen. Beliau adalah guru bahasa Indonesia pada SMK Negeri 1 Loli. Selamat siang Ibu Helen. Selamat siang Ibu Ine. Baik Ibu, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi yang nantinya saya akan melakukan supervisi kelas ketika Ibu melakukan pembelajaran di kelas. Nah Ibu, sebelum kita melakukan percakapan pra-observasi ini, saya akan menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan kita hari ini. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ataupun observasi di kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan di kelas. Alasannya, mengapa kita melakukan percakapan pra-observasi itu adalah sebagai bentuk persiapan awal sebelumnya nanti Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran. Ya, tujuannya agar Ibu lebih lebih siap lagi, lebih percaya diri, sehingga nanti Ibu dapat melakukan kegiatan pembelajaran yang terbaik buat peserta didik yang akan Ibu ajarkan. Gitu ya Bu. Pada percakapan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya ingin menanyakan tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas itu seperti apa Bu? Ya, baik. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat terkait materi saya, yaitu tentang bagaimana mengkonstruksi teks negosiasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi itu sendiri. Mungkin itu. Tujuannya apa ya? Peserta didik dapat mampu mengkonstruksi teks negosiasi sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi itu. Oke, jadi tujuannya adalah anak-anak dapat memahami dan mampu membuat teks negosiasi. Oke. Berdasarkan rancangan pembelajaran yang Ibu sudah buat, saya akan menanyakan sedikit tentang area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat kita melakukan observasi nanti. Kira-kira area pengembangannya seperti apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran yang Ibu sudah rancangkan itu? Baik, terima kasih. Area pengembangan yang ingin saya capai adalah dari aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari aspek pengetahuan itu bagaimana peserta didik mampu memahami apa itu struktur dan kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Sedangkan untuk aspek keterampilannya, di situ saya berharap dan sesuai dengan tujuan pembelajarannya itu bahwa peserta didik mampu membuat sebuah teks negosiasi di mana tetap memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi itu sendiri. Oke, baik Ibu. Berarti ada dua aspek ya, Ibu, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, Ibu ingin anak-anak itu mampu memahami tentang apa itu teks negosiasi terkait dengan kaidah kebahasaan dan strukturnya. Oke, terus yang keterampilannya itu yang Ibu ingin kembangkan itu adalah bagaimana siswa dapat membuat atau merancang teks negosiasi sesuai dengan kaidah dan strukturnya, gitu ya Bu? Ya. Baik Ibu, selanjutnya saya ingin mendengar tentang rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam pembelajaran di kelas. Itu terkait strateginya, model dan metode pembelajaran di dalam kelas yang nanti Ibu akan ajarkan. Baik, saya akan jelaskan sedikit mengenai strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajarannya adalah text based learning, ya. Kemudian yang ketiga itu metode yang saya gunakan adalah metode inquiry, ceramah, dan diskusi. Oke, baik Ibu. Jadi strategi yang ingin Ibu terapkan nanti itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Oke, model pembelajarannya itu Ibu pergunakan text based learning, dan metodenya Ibu akan menggunakan ceramah, diskusi, dan inquiry, ya. Baik. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti? Seperti apa Ibu?
Media yang saya gunakan untuk lebih interaktif antara saya dan peserta didik itu, saya menggunakan media pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint. Dari PowerPoint itu ada gambar, video yang saya tayangkan untuk menstimulus peserta didik tentang pembelajaran saya. Oke, baik Ibu. Jadi media pembelajarannya itu bervariasi ya Ibu. Ada Ibu gunakan PowerPoint, video dan juga gambar-gambar. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya saya ingin menanyakan tentang kapan waktu pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa Ibu? Pelaksanaan pembelajaran dengan materi ini saya akan laksanakan pada hari Senin, itu pada tanggal 29 Januari 2024. Kelasnya itu di kelas 10 APHP pada jam ke-5 sampai jam ke-8. Oke, baik Ibu. Jadi waktu pelaksanaan untuk kegiatan pembelajaran dengan materi yang Ibu sudah sampaikan tadi itu adalah pada hari Senin, tanggal 29 ya Bu ya. Terus di kelas 10 APHP pada jam ke-5 sampai jam ke-8. Oke, baik Ibu. Berikutnya berarti nanti saya akan melakukan supervisi kelas itu pada hari yang kita sudah sebutkan tadi ya, pada hari Senin pada kelas 10 APHP pada jam ke-5 sampai dengan jam ke-8 baik ya. Ya, jadi pada hari itu saya akan mengamati dan mencatat beberapa hal yang terjadi terkait materi pembelajaran yang Ibu sampaikan di kelas. Oh iya Bu, sekalian juga saya mau menginformasikan nanti setelah dilakukan supervisi kelas, kita juga akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, percakapan pasca observasi ini kita akan lakukan bersama pengajar praktik. Baik Ya, Ibu. Ya, oke Ibu, sebelum saya mengakhiri percakapan kita hari ini, dari hasil percakapan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu apa istilahnya Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan atau saya peroleh dari pra observasi ini adalah saya memperoleh gambaran tentang persiapan saya saat melakukan proses pembelajaran nanti di kelas. Contohnya dengan menggunakan model pembelajaran apa, strateginya apa, kemudian apa yang akan saya siapkan, modelnya seperti apa, kemudian alat yang saya gunakan itu medianya apa. Mungkin itu secara garis besar yang saya bisa peroleh. Baik Ibu, jadi dengan hasil percakapan pra observasi ini Ibu memperoleh apa istilahnya gambaran tentang model, strategi, metode apa yang Ibu gunakan, terus peralatan yang perlu Ibu persiapkan untuk nanti kelancaran apa proses pembelajaran. Ya, proses pembelajaran nanti ya Bu ya. Oke Ibu, terima kasih atas waktu dan kesediaan Ibu melakukan percakapan kita hari ini. Sampai ketemu pada observasi kelas nanti pada hari Senin ya Bu ya, minggu depan kayaknya, minggu depan hari Senin minggu depan di kelas 10 APHP. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ibne. Oke, demikian percakapan pra observasi saya bersama dengan Ibu Helen. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia. Siap. Beri salam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Apa kabar hari ini nak? Luar biasa. Terima kasih. Ibu absen dulu ya. Berapa orang yang tidak masuk? Ada semua, Ibu. Terima kasih kalian sudah hadir semua hari ini ya. Itu ucapan syukur juga bahwa kelas ini tidak ada yang sakit atau tidak ada urusan mendadak ya. Mengawali pembelajaran kita hari ini ya. Ibu akan memberikan stimulus awal dengan kalian melihat sebuah gambar. Nah, dari gambar yang Ibu tahankan sebentar, Ibu minta kalian mengamati gambar itu dengan seksama, kira-kira kegiatan apa yang sedang dilakukan di gambar itu, kemudian adakah transaksi atau apakah itu, untuk memperjelasnya kita lihat sama-sama. Kita lihat. Iya.
Kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh 3 orang ini? Kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Barang apa yang diperdagangkan di situ? Kentang, bawang, lombok, terong, dan Nah, sayur. kira-kira dari gambar ini saya yang kalian amati tadi dan kemudian kalian menjelaskan apa yang kegiatan apa yang terjadi dari gambar itu. Kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Ines mungkin? Kita belajar tentang apa hari ini, Ines? Oh, Ines senyum-senyum. Kita belajar di modul yang kelima ini adalah membuat kesepakatan melalui teks negosiasi. Kita kembali mengingat kembali gambar yang tadi ditayangkan. Kira-kira di situ terjadi proses negosiasi ya? Terjadi ya? Di mana proses negosiasi itu kira-kira ada kesepakatan tidak? Ada. Berikut saya. Ibu akan jelaskan dari modul aja tadi. Ini adalah capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita ini ada 4 yang harus kalian capai. Yaitu yang pertama, kalian harus mampu mengevaluasi teks negosiasi. Dan yang kedua, kalian harus mampu menjelaskan bagaimana itu pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Dan yang ketiga, kalian harus mampu menganalisis teks negosiasi. Dan yang terakhir, kalian mengkonstruksi teks negosiasi. 4 hal ini harus kalian capai dalam pembelajaran kita pada modul yang ke-5. Ya. Kira-kira apa itu negosiasi? Ada yang bisa jelaskan untuk kita? Apa itu negosiasi? Kita lihat sama-sama. Ada 3 ahli ya, yang menyampaikan pendapatnya tentang apa itu negosiasi. Negosiasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki kepentingan berbeda, namun menginginkan tujuan yang sama dengan adanya apa? Dengan adanya apa? Kesepakatan. Jenis-jenis dari teks negosiasi. Apa itu negosiasi? Kita pun harus tahu apa saja yang kita golongkan sebagai teks negosiasi. Kita golongkan teks negosiasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, kita lihat sama-sama, teks negosiasi lisan. Nah, kita perhatikan di yang ibu tebarkan tulisnya. Dikemas dalam bentuk dialog. Nah, dan kemudian ini biasanya dilakukan dengan menggunakan percakapan sehari-hari. Yang digunakan itu bahasa sehari-hari atau yang kita bilang di LOL ini bahasa kasar, bahasa Indonesia yang tidak baku. Nah, biasanya seperti apa ibu-ibu? Proses transaksi jual beli saya jenis teks negosiasi yang kedua, yaitu apa? Coba satu orang baca ya. Jenis teks ini disajikan dalam bentuk gabungan antara narasi dan dialog. Contoh mudahnya bisa kamu temukan dalam cerita pendek atau cerpen yang di dalamnya terdapat negosiasi antara tokoh. Terjadi gabungan antara narasi dan dialog. contoh konkretnya itu kita bisa lihat pada sebuah dalam bentuk cerpen atau yang kita bilang cerita pendek. Narasi. Nah, di situ menjelaskan secara keseluruhan, secara garis besar. Dialog itu membahas tentang apa? Contohnya, ya, narasi itu dia memuat kejadian transaksi jual beli antara Pak Lauru dan Ibu Helen. Transaksi jual beli ini terjadi di Pasar Impres, Kabupaten Sumba Barat. Itu narasi. Dialognya seperti apa? Ya tadi tanya jawab antara ibu dan ama. Bisa dipahami saya? Kita lanjut ya. Jenis teks negosiasi yang ketiga, yaitu jenis teks negosiasi itu ini lebih mengarah kepada apa? Nah, kita lihat sama-sama di sini. Dalam bentuk surat penawaran kerjasama, surat penawaran barang atau surat permintaan barang. Nah, kita SMK biasanya melakukan yang mana ibu? Yang ini nah, surat penawaran kerjasama. Biasanya terjadi saat kapan ibu? Saat kalian nanti kelas 12. Ada pihak sekolah yang sudah dibagi memang koordinator untuk prakerik itu mengirimkan surat penawaran kerjasama dengan pihak-pihak terkait yang nantinya akan menerima kalian sebagai siswa prakerik sesuai dengan jurusannya masing-masing. Dalam bentuk apa itu ibu? Dalam bentuk surat kerjasama. Ya. Jadi kalau sudah ada ini, berarti ini termasuk salah satu jenis teks negosiasi. Dalam bentuk apa nak bu? Teks ini juga mempunyai jenis-jenis. Kita memiliki bagian-bagian dari teks negosiasi. Ibu punya potongan dari ciri-ciri teks negosiasi. Ya. Nah, ada kelompok yang sebentar ditunjuk yang akan mengamati gambar. Kemudian berdasarkan gambar itu ibu minta kalian menyusun ciri-ciri yang sudah disiapkan ini dalam bentuk potongan-potongan ini menjadi urutan yang tepat.
Paham instruksinya? Paham tidak? Tidak, Ibu ulang lagi. Ya. Ibu akan menayangkan gambar. Ya. Kelompok 1, tugas kalian ini. Ya, yaitu menentukan ciri-ciri dari teks negosiasi dengan memperhatikan gambar yang akan ditayangkan. Paham kan? Dari gambar itu kalian akan menyusun potongan-potongan kertas ini menjadi susunan ciri-ciri teks negosiasi yang tepat. Paham kan? Itu untuk kelompok 1. Jangan dulu dibuka ya. Dengarkan instruksi dulu. Kemudian untuk kelompok 2 dan kelompok 3, Ibu akan menayangkan video. Nah, untuk kelompok 2, kalian diminta untuk menentukan struktur dari teks negosiasi. Kira-kira apa saja ya? Nah, struktur itu sudah gunting-gunting kan? Ibu sudah potong-potong, tetapi Ibu acak di sini. Nah, tugas kalian berdasarkan apa yang kalian amati, susunlah struktur pada potongan-potongan kertas ini menjadi sebuah urutan yang baik dan benar. Paham? Nah? Ini saya tidak dulu dibuka ya, berasa. Sedangkan kakak mereka menentukan kebahasaan. Semua sudah ada di sini, tetapi wajah juga. Kalian kelompok 2 dan 3 akan menyaksikan satu video yang sama, tetapi kelompok 2 itu menentukan strukturnya. Ya, sedangkan kelompok 3 menentukan kebahasaan. Kira-kira yang ibu sudah potong-potong di sini ada tidak muncul tidak dalam video itu sebentar. Paham? Dengarkan instruksinya baru dilakukan. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Yang pertama gambar. Itu untuk kelompok 1. Ini gambar. Bisa disusun sudah itu berdasarkan gambar dan potongan-potongan kertas itu kakak lihat gambar. Kira-kira cocoknya yang mana. Silakan. Baik, kita lihat sama-sama. Di sini ada sebuah video. Kalian diminta untuk kelompok 2 dan kelompok 3 mengamati video ini. Di sini transaksi yang dilakukan adalah transaksi jual beli buah mangga. Si ibu ini sebagai penjual dan si bapak ini sebagai pembeli. Amati baik-baik, kemudian ibu minta konsentrasi dan disusun potongan-potongan kertas itu berdasarkan tugas dari kelompok 2 itu apa, kelompok 3 itu apa. Paham kan? Kita mulai. Silakan ini untuk kelompok 2 dan 3. Perhatikan video berikut ini. Ya, ini judul videonya yaitu negosiasi mangga. Sesuai dengan tugas yang sudah diberikan pada kelompok masing-masing, perhatikan videonya dengan serta. Karena lagi kilo berapa ya? Oh, kalau ini bukan beras, ini beras kilo 30.000. Silakan. Wah, mahal ibu, lingkungan dah begitu. Ya, aku udah mas, ini ada berapa sok? Ini ada kita nggak tahu kita mau berapa? Iya, aku tahu. Tapi aku lingkungan. Ini anjing dong. Aku bisa cek ya, lihat. Woi, mas, aku cara juga. Nanti biasanya aku tuh. Nah, itu. Boleh saya. Tapi saya boleh ikut sini enggak? Boleh mas, boleh. Asalkan jangan tidak susah ya. Tapi saya sanggup. Iya deh bu, tapi nanti saya akan pandang yang bagus dan tidak kusuk. Tapi ini saya ambil mas, nanti boleh sebentar, saya ganti. Alhamdulillah gitu bu, saya ambil tiga saya ya. Oke mas, saya oke, ya, mas, ambil. Itu adalah video negosiasi pembelian buah mangga. Kira-kira kelompok 2 dan 3 sudah bisa disusun? Sudah ibu. Oke. Kita mulai dari kelompok 1. Yang mana tadi ditayangkan sebuah gambar transaksi jual beli. Kemudian tugas kalian adalah menentukan ciri-ciri teks negosiasi sesuai dengan gambar yang ditampilkan. Kira-kira ciri-ciri dari teks negosiasi yang kalian temukan berdasarkan susunan potongan kertas yang dibagikan tadi ada berapa kakak? Kelompok ini. Berdasarkan gambar yang kami lihat tadi, ciri-ciri dari negosiasi ada 5, yaitu yang pertama menghasilkan kesepakatan, yang kedua menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan, yang ketiga memprioritaskan kepentingan bersama, dan yang keempat sarana untuk mencari penyelesaian, dan yang kelima mengarah pada tujuan praksis. Terima kasih banyak teman ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Jadi teman-teman ada berapa ciri-ciri teks negosiasi sayang? Ada berapa Cinta? 5. Oke baik. Kita beralih ke kelompok 2. Yaitu tugasnya kalian mengamati video tadi yang berjudul negosiasi buah mangga. Tolong kakak sebutkan berdasarkan video yang kakak mereka amati tadi bersama kelompokmu itu, kalian diminta untuk menentukan struktur
struktur dan teks negosiasi, menyusun potongan-potongan kertas itu menjadi susunan yang beraturan. Silakan Pak. Sesuai dari video yang kami tonton tadi, kami menemukan struktur teks negosiasi. Struktur yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari teks negosiasi. Orientasi biasanya berisi salam atau sapa antara dua belah pihak. Ya, sampai di situ saya. Orientasi, di mana kegiatan awalnya itu mengucapkan salam. Apakah di video tadi itu ada? Ada. Ikutan struktur yang kedua. Struktur yang kedua adalah penawaran. Selanjutnya penawaran adalah bagian dari puncak negosiasi. Di sini terjadilah proses tawaran awal antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk mencapai kesepakatan bersama. Berikutnya struktur yang ketiga. Struktur yang ketiga, permintaan. Kemudian permintaan adalah bagian di mana satu atau dua belah pihak mengungkapkan permasalahan. Permasalahan ini berupa keinginan yang ingin dicapai atau diselesaikan. Berikutnya struktur yang keempat. Struktur yang keempat adalah persetujuan. Persetujuan adalah bagian ketika pihak satu dan lain sepakat atau setuju dengan keputusan hasil tawar-menawar. Ya. Berarti kalian harus paham bahwa dalam proses negosiasi itu harus ada lebih dari satu pihak. Yang mana kita katakan pihak pertama dan kedua. Berikutnya. Struktur yang berikut pemenuhan. Pemenuhan adalah bagian di mana satu atau dua belah pihak dapat memenuhi sebuah permintaan atau tidak. Berikutnya. Masih ada kan struktur teks negosiasi? Struktur yang terakhir adalah penutup. Penutup adalah bagian yang menandakan kalau negosiasi telah disepakati dan berakhir. Penutup juga biasanya berisi ucapan terima kasih dan salam. Selain itu, kamu juga perlu mengetahui beberapa jenis teks negosiasi. Jadi ada berapa struktur teks negosiasi saya? Ada 6. Ya. Jadi kalian harus paham itu struktur dari teks negosiasi itu ada. Berikut kita beralih pada kelompok berapa? 3. Coba lihat. Berdasarkan video yang ditonton tadi, terdapat 3 kaidah pasangan teks negosiasi, yaitu 1. Pasangan tuturan. Teks negosiasi juga memiliki pasangan tuturan. Maksudnya pasangan tuturan apa itu? Jadi pasangan tuturan merupakan tindakan saling memberi pesan dan respon antara kedua belah pihak dalam kegiatan negosiasi. Fungsi pasangan tuturan tentu saja agar pengajuan dan penawaran tersebut dapat mencapai kesepakatan. Contohnya ya, pasangan tuturan. Ada pihak lain yang akan merespon atau menjawab. Tidak mungkin tadi yang bilang tadi contohnya yang pada struktur tadi. Tidak mungkin hanya ada penjual saja dalam sebuah negosiasi. Tidak ada pembeli. Itu siapa yang merespon? Tidak ada ya. Makanya situ dibilang harus ada pihak pertama dan pihak kedua atau yang kita sebut harus ada lebih dari satu orang di situ. Ya. Berikutnya, ada lagi? Struktur yang kedua, kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang sifatnya mengajak, membujuk, atau meyakinkan orang lain agar bersedia mengikuti apa yang dikatakan pembicara. Kalimat persuasif juga bisa diartikan sebagai kalimat yang memiliki unsur ajakan secara halus agar orang lain tergerak untuk mengikuti apa yang pembicara katakan. Iya. Membujuk. Terbujuk tidak dipenjual dengan dia menyepakati harga sesuai dengan apa yang diminta oleh penjual. Ya. Berikut saya masih ada Pak? Masih. Silakan. Kata yang menunjukkan kesantunan. Kaidah kebangsaan terakhir dalam teks negosiasi adalah kata yang menunjukkan kesantunan. Apakah sama dengan sopan santun? Kurang lebih ya. Kalau ditelah santun dapat diartikan hal Sopan santun. Hal dia bahasa yang dikeluarkan oleh penjual dan pembeli tadi, apakah menggunakan bahasa yang santun? Tidak ada si pembeli bilang, "Woi, kenapa kau yang mana?" Apakah seperti itu tadi? Tidak, itu lebih kepada sopan santun. Itu adalah kebahasaan dari teks negosiasi. Ada konsep? Tidak. Nah, kita sudah tahu ciri-cirinya. Kemudian apa lagi bagian ini? Struktur, bagian-bagiannya. Kemudian di sini apa? Kira-kira ada pertanyaan? Apakah sudah paham? Baiklah, anak. Untuk lebih mendalam pemahaman tentang tes negosiasi, baik itu berdasarkan ciri-ciri, struktur, dan kebahasaan yang digunakan, kita akan masuk pada diskusi kelompok. Ya, jadi kalian sudah duduk secara berkelompok. Nah, Ibu akan jelaskan bagaimana kalian mengerjakan tugas kelompok itu. Ibu sebelumnya akan membagikan LKPD-nya. Ya, satu kelompok, satu. Ya. Kita sama-sama lihat ya.
Ibu jelaskan dulu bagaimana cara kalian mengisi LKPDS. Maka bersama kelompokmu, buatlah sebuah teks negosiasi yang sesuai dengan jenis, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Kira-kira dari soal ini, kalian paham tidak? Jadi tugas penjelasannya. Tugas kalian untuk nomor 1 ini adalah membuat sebuah teks negosiasi. Berdasarkan apa? Harus sesuai. Berdasarkan ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Sama seperti yang kalian sudah temukan tadi saat kita menerima materi. Paham ya? Paham tidak? Tepuk semangat. Semangat. Bisa saya? Bisa. Untuk yang nomor 2, kalian akan mempraktekkan di depan kelas secara berkelompok dan sesuai dengan teks negosiasi yang kalian buat untuk masing-masing setiap kelompok ini. Kalian praktekkan di depan kelas. Paham? Seperti apa itu? Seperti video tadi yang kalian tonton. Kalian akan melakukan aktivitas negosiasi, tapi tetap harus memperhatikan teks negosiasi yang kalian buat. Paham kan? Paham. Waktu pengerjaan kalian itu menulis teks itu 30 menit. Pas ya? Pasti nggak? Pasti. Capek? Lemah? Letih? Lesu? Kita games dulu. Simpan dulu. Semua masing-masing pegang benar. Semua berada. Ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Ayo. Duduk berhadapan. Duduk berhadapan dulu melantai. Lesehan kalau bilangnya serata. Jalan. Ada satu dua. Ini sebelah sini. Apa lagi? Nah, ikut. Nah, parah sebelah. Bawa yang masing-masing sudah. Itu mana tengah? Saya nyaman mungkin. Oke. Nah, permainannya seperti ini. Kita akan menyebut dan memegang anggota tubuh yang akan disebutkan. Coba main kamu, bahumu, lututmu. Nah, 3 anggota tubuh itu ibu akan sebut secara berurutan. Tetapi saat ibu katakan pena, semua harus ambil pena. Siap? Siap nak? Belum ambil. Belum. Dengarkan instruksinya. Kepala, bahu, lutut, lutut, lutut asli. Konsentrasi. Udah, kita penting aja lagi. Ya, ini untuk menyegarkan dirimu sebelum kamu menulis itu kata-kata yang mungkin banyak. Ya, siap? Siap. Kepala, pundak, kepala, lutut, kepala. Pundak, lutut, pena. Oke, terima kasih. Ya kan sudah segar otaknya, sudah ceria, berarti saat mengerjakan tugas yang diberikan lebih semangat tadi ya. Silakan ya, waktu 30 menit tadi. Silakan. Boleh menggunakan Android untuk mencari referensi atau apa boleh. Silakan. Sebentar ada yang berperan sebagai ibu. Bisa menggunakan barang yang uangnya bisa ada jadi dalam teks itu apa nanti Anak-anak ibu sudah selesai? Isinya sudah selesai? Sudah bu? Oke baik. Kita akan mulai presentasinya. Kita awali presentasi yang pertama itu oleh kelompok 3. Silakan Nak. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 berperan sebagai posisi
1, OSIS 2, dan OSIS 3 sesuai dengan teks negosiasi yang kami buat. Demikian dari hasil presentasi kami dari teks negosiasi. Sekian dan terima kasih. Tepuk 3 kali. Terima kasih, saya silakan dulu. Ya, baik anak-anak sekalian, dari materi kemudian kalian berdiskusi dalam kelompok, kemudian kalian mempresentasikan apa yang kalian diskusikan, yaitu tentang teks negosiasi yang sesuai dengan ciri-ciri, struktur, dan kebahasan dari teks negosiasi itu. Kira-kira ibu punya anak-anak ini sudah pahamkah tentang materi atau modul ajar kita pada hari ini? Sudah, Bu. Ya. Kakak, sudah paham? Sudah. Baik, terima kasih anak-anak sekalian atas apa yang kita lakukan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu tambahan buat kita selanjutnya. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Baik, terima kasih untuk hari ini, Nak. Demikian pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu pada pertemuan minggu depan. Terima kasih dan selamat siang. Siang, Bu. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Puji dan syukur Tuhan atas berkat dan cinta kasih-Mu yang selalu menaungi langkah kehidupan kami, terlebih khususnya Tuhan dari awal pembelajaran kami hingga pada berakhir. Tuhan, pada saat yang indah ini kami anak-anakmu hendak berpisah dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Berkati kami Tuhan serta langkah kehidupan kami sehingga kami boleh tiba di sisi kedua orang tua kami dengan penuh kedaesaan. Berkati kami semua Tuhan, ini yang menjadi doa, ini yang menjadi harapan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Bapa dalam surga. Haleluya, amin. Siap. Beri salam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya Dominika Inideyu, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Lodi, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Helen yang merupakan rekan guru yang sudah saya lakukan observasi dalam rangka supervisi akademik. Selamat pagi Ibu Helen. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, Pak. Oke, baik. Kali ini juga saya didampingi oleh Bapak pengajar praktik kami, Bapak Malasana. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bapak? Sehat selalu. Oke, baik Bapak. Terima kasih sudah berkesempatan mendampingi saya untuk melakukan pasca observasi bersama dengan Ibu Helen. Baik, pada percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberi pertanyaan-pertanyaan pada Ibu sehubungan dengan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang Ibu sudah lakukan di dalam kelas. Nah, Ibu kira-kira bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya kegiatan observasi di kelas? Mungkin karena ini merupakan pengalaman pertama saya, jadi masih ada rasa tegang. Tetapi puji Tuhan, proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Oke, puji Tuhan ya Bu, bahwa Ibu merasa pembelajaran sudah bisa berjalan dengan baik ya. Ya, bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di kelas dan juga langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas. Baik, untuk tahapan tentunya saya membuat perangkat kaca. Kemudian area pengembangan untuk peserta didik itu ada dua, yaitu untuk pengetahuan. Nah, untuk pengetahuan ini, di mana saya saat pembelajaran itu para peserta didik mampu memahami tentang teks negosiasi. Kemudian untuk keterampilannya, peserta didik bisa membuat teks negosiasi sesuai dengan strukturnya. Baik, jadi menurut Ibu sudah untuk pembelajaran tahapan yang pertama yang Ibu lakukan adalah merancang pembelajaran itu sendiri, ya. Dan area pengembangan yang Ibu ingin kembangkan adalah pengetahuan dan keterampilan anak.
baik Ibu. Menurut Ibu dari berjalannya dari apa yang sudah Ibu lakukan di kelas itu, apakah menurut Ibu masih ada kekurangannya? Mungkin sebagian besar dari anak-anak itu sudah mulai merasa bahwa pelajaran itu menyenangkan, tetapi mungkin ada beberapa yang masih kurang karena ada beberapa siswa yang kurang aktif. Oke, jadi menurut Ibu bahwa kendalanya atau kekurangan yang terjadi dalam proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan adalah masih ada beberapa anak yang kurang aktif ya, gitu ya Bu ya. Ya mungkin mereka masih bergantung dengan temannya untuk melakukan kegiatan pembelajaran, gitu ya Bu. Iya. Menurut Ibu, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa mereka tidak terlibat aktif atau kurang tidak mau ikut terlibat dengan kegiatan pembelajaran? Itu tadi yang saya bilang di awal bahwa ada beberapa siswa yang tidak aktif. Bagian tugas dalam kelompok itu tidak merata. Nah, sehingga ada beberapa anak yang lebih menantikan biarkanlah teman seorang yang mengerjakan, sedangkan yang lain itu menanti saja bahwa ternyata prosesnya berjalan dengan baik. Oke, gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu kurang kendala terjadinya hal tersebut karena anak-anak masih tergantung dengan temannya, begitu. Oke, menurut Ibu bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut? Apa yang Ibu lakukan? Yang pertama saya akan melakukan pendekatan dengan siswa seperti saya yang saat itu kurang aktif. Secara pribadi saya akan melakukan pendekatan lebih kepada memberikan pengetahuan bahwa berdiskusi itu tidak hanya untuk satu orang. Berbeda antara kita mengerjakan tugas diskusi dan individu. Baik Bu ya. Jadi Ibu merencanakan untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan pendekatan secara personal ya, dengan memberi mereka motivasi untuk belajar dengan baik dan begitu ya Bu ya. Oke, rencana kedepannya yang ingin Ibu lakukan selanjutnya itu apa? Dari pengalaman pembelajaran saya itu di kelas, karena ada beberapa siswa yang kurang aktif, berarti saya harus lebih menyiapkan strategi pembelajaran sehingga semua peserta didik itu aktif dalam pembelajaran. Oke, kira-kira seperti apa itu? Yang pertama mungkin karena saat observasi itu kita ada di jam-jam rawan, kita bilang pada saat pembelajaran itu jam-jam siang. Mungkin saya lebih kepada menggunakan strategi pembelajaran menyenangkan. Seperti menggunakan ice breaking, games, menyusun puzzle dan lain-lain. Baik, jadi Ibu akan berusaha melakukan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan memasukkan ice breaking atau games gitu ya. Oke, baik Bu. Saya berharap mudah-mudahan apa yang Ibu sudah rencanakan dapat terlaksana dan progres dalam pembelajaran sehingga pembelajaran Ibu di lain waktu bisa berjalan lebih baik lagi dibandingkan dengan yang sebelumnya ya Bu ya. Baik Bu, saya sangat berharap menantikan cerita-cerita sukses Ibu dalam menjalankan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan yang sudah Ibu katakan tadi. Tapi saya ingin menanyakan waktunya, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana ini tersebut? Baik, karena pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin, berarti saya akan melakukannya pada pembelajaran selanjutnya. Mungkin tidak pada kelas itu lagi, pada kelas-kelas lainnya saya akan melakukannya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan melakukannya waktunya disesuaikan dengan jam mengajarnya Ibu lakukan. Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya Ibu. Oke, mudah-mudahan saya bisa mendengarkan kabar baik terkait perubahan yang Ibu sudah lakukan secepatnya. Baik, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Bapak pengajar praktik, Bapak Nurul Sarah untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Helen. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku pengajar praktik. Dari hasil percakapan tadi saya lihat ada beberapa hal. Jadi yang paling utama yang saya lihat itu ada perubahan, ya, supaya ditindaklanjuti, supaya nanti siswa itu bagaimana memberikan mereka penyegaran, bagaimana memberikan mereka motivasi yang lebih baik lagi supaya mereka melakukan pembelajaran di kelas juga senang. Jangan sampai mereka jam 12 jam rawan mengantuk, jadi harus memberikan SPK seperti itu. Mudah-mudahan ditindaklanjuti nanti supaya diikuti. Mungkin itu saja
yang dapat saya tambahkan. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak atas masukan dan pembahasannya. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam dan bahagia.